Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan selalu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi sambungan materi pembelajaran kita kemarin ya, yaitu yang B, letak dan luas Indonesia. Letak wilayah Indonesia mempunyai pengaruh terhadap keadaan alamnya. Letak Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu letak astronomis Indonesia. Berdasarkan letak astronomis artinya letak berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomis Indonesia, terletak di antara 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 95 derajat BT, 141 derajat BT. Artinya, berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia adalah negara dengan karakteristik iklim tropis. Dan yang kedua, letak geografis Indonesia. Sedangkan letak geografis yaitu letak berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografis tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya, Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun pemahaman lokasi melalui peta, sebuah peta dapat menunjukkan lokasi suatu tempat. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta yang baik harus memiliki sejumlah informasi agar pengguna peta dapat memahami isi peta. Dan siswa harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan lokasi, ketinggian tempat, persebaran kekayaan alam, dan informasi lainnya. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomi, insert legenda, dan sumber peta. Yang pertama yaitu judul peta. Di sana ada judul peta adalah keterangan yang menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta persebaran hutan di Indonesia contohnya. Maka isi dari peta tersebut adalah berisi tentang sebaran hutan yang ada di Indonesia, berupa luas hutan, jenis pohon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu skala peta. Skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau jarak sebenarnya. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Yang pertama itu skala angka ya. Skala angka berwujud perbandingan angka misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta, sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua yaitu skala garis atau grafis. Skala garis atau grafis, skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya adalah dalam kolom legenda. Nah, di sana Ibu sudah menyediakan gambar skala grafis ya. Bisa anak-anak lihat sendiri. Nah, yang bagian C itu orientasi utara. Sebuah peta harus memiliki orientasi arah utara agar pengguna peta dapat mengetahui arah letak suatu lokasi. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Ini contoh simbol orientasi utara pada peta. Nah, bisa anak-anak lihat sendiri ya. Yang D, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu simbol titik. Simbol titik ini pada peta dapat beragam bentuknya ya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Biasanya lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar.
gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Nah, ini contoh simbol titik ya. Bisa anak-anak lihat sendiri. Nah, yang kedua simbol garis. Simbol garis yaitu dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah berpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus ya, dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Nah, ini contoh simbol garis pada peta. Yang ketiga, simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Karena ada aturan perpetaan, maka tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu. Warna perairan, yaitu sungai, danau, dan laut, diberi warna biru. Jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya, yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Ini contoh simbol warna ya pada peta. Kalau mau lihat lebih jelas lagi ada di buku ya anak-anak. Yang keempat yaitu simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area ini juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Nah, ini contoh simbol area ya. Yang E yaitu garis koordinat. Garis koordinat pada peta adalah pertemuan antara garis bujur, garis-garis lurus atau vertikal pada peta, dan garis lintang yaitu garis mendatar atau horizontal pada peta. Yang F, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih bagus. Nih contoh inset pada peta ya. Nah, ini peta Kalimantan. Yang berikutnya yaitu legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, ini gambar legenda pada peta ya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Itulah materi kita. Kurang dan lebihnya itulah semua. Jadi, tugas kalian adalah silahkan merangkum yang dari Ibu jelaskan tadi. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.